Ron, Ya. tahu nggak sih kalau madu asli itu dibawa ke rumah piring bisa pecah? Madu Madu asli? bikin piring pecah? Iya. Ya nggak mungkin lah. Ya. Itu madu asli dibawa ke rumah piring bisa pecah. Madu apaan? Ada banyak. Madu hutan bisa, madu kota bisa. Madu hutan, madu kota. Buktinya apa? Ya. Emang ada? Poligami. Madu poligami. Itu bukan piring doang yang pecah, Ram. Itu madu asli. Banyak yang pecah. Kalau Anda pribadi sih nyerah deh kalau bahas itu. Atau mau bahas ini sekarang? Kita harus bahas. Kita harus tahu. Yakin? Iya, yakin. Aduh, Anda bukannya menolak syariat deh. Tapi udah izin istri. Belum mampu masalahnya. Belum mau. Kayaknya kalau izin ntar dulu deh. Anda mau poligami emang? Ya kita tahu dulu lah. Tahu dulu. Boleh. Cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu. Gimana kalau kita tanya Ustadz? Oh cakep, boleh tuh. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita punya permasalahan nih Ustadz. Masalah besar kayaknya. Buat antum, buat kita semua sebenarnya. Buat kita semua pelajaran gitu. Jadi kita mau menanyakan masalah syariat poligami ini Ustadz. Tuh. Jadi kan ada, kalau di luar itu ada banyak kasus penyalahgunaan poligami ya, dalam tanda kutip maksudnya gitu Ustadz. Orang udah jalan dulu poligami, udah nikah untuk yang kedua kalinya, cuma jadi berantakan gitu. Itu sebenarnya gimana Ustadz? Cara mulainya atau dalam syariat kita itu gimana Ustadz poligami itu? Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poligami itu pertama sekali dia adalah level tertinggi di bab nikah. Jadi dia bukan level pertama, tapi dia malah level yang tertinggi. Sehingga untuk sampai ke sana ya kita melalui level-level yang awal dulu. Masya Allah. Kayak orang kuliah nih Ustadz ya. Paling tinggi ya. Ya. Jadi kalau poligami itu di kelas doktornya. Kayaknya Anda masih TK nih Ustadz. Jadi bukan sulit, tetapi memang butuh tahapan. Dan jadi target ya Ustadz untuk ke situ. Sampai ke sana ya. Setiap muslim tentu berusaha untuk menjadikan apapun yang disyariatkan Allah SWT bagian dari hidupnya. Masya Allah. Termasuk dalamnya poligami. Karena memang dia bagian daripada hal yang diperintah oleh Allah SWT. Berikut daripada firman Allah dalam surah An-Nisa, famkihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Potongan ayat itu. Dan nikahilah wanita itu 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu takut nanti tidak adil, baru 1. Sebenarnya dari ayat ini sudah bisa difahami apa yang saya sampaikan tadi. Artinya dia memang tahapan itu. 2, kemudian 3, kemudian 4. Kalau masih belum 1. Nah, seperti kuncinya itu. Baik, sekarang kita harus rincikan masalah ini. Bukan berarti kayak tadi di pembukaan Imron bilang, wah kayaknya saya belum ini. Dari awal sudah down duluan. Misalnya. Atau mungkin ada juga ikhwah justru terbalik. Terlalu semangat yang berlebihan. Akhirnya dia salah. Yang tadinya berharap mungkin memiliki 2 kubu rumah tangga, sekarang menjadi malah kacau semuanya. Hancur semua. Ya seperti yang lama bilang itu kan. Jadi memang banyak yang harus didiskusikan dan dibicarakan dalam masalah ini. Dan memang harus dibicarakan. Karena kalau tidak dibicarakan, kaum laki-laki akan banyak tidak melaksanakan perintah Allah di sini. Kaum wanita pun terus saja terjadi penolakan dari mereka karena tidak memiliki ilmunya. Atau memang akan terjadi, tetapi yaitu gesekan-gesekan yang ada. Dan di saat terjadi gesekan pun mereka jadi serba salah, tidak tahu harus melakukan apa. Oke. Kita coba bangun bahasan ini dengan poin demi poin. Yang pertama dulu, memang dia adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak boleh dibenci. Betul, setuju kalau itu poin yang harus dijadikan fondasi dulu. Betul. Jadi pada saat orang itu misalnya tidak suka dengan keramaian, tetapi haji rame, umroh rame, dia nggak boleh benci. Betul. Contoh misalnya puasa Ramadan, orang nahan makanan dan minuman. Mungkin orang yang hobi makan dan minum, wah saya berapa belas jam ini harus puasa. Dia nggak boleh benci.
Ya. Itu contoh. Begitu juga dengan zakat. Wah, harus keluarin uang nih. Mungkin dia cinta dengan hartanya. Orang pelit nih. Contoh misalnya. Ini contoh. Ini poin-poin. Sama juga dengan menikah. Nah. Menikah dengan monogami atau poligami. Ada orang memang monogami pun dia gak suka. Sehingga dia sampai tua pun tidak menikah. Misalnya. Banyak saat kayak gitu ya Bang. Iya. Saya pernah temuin kasus itu. Ada salah satu dari muslimin. Itu gak menikah sampai umur 45 tahun. Waktu sempat diskusi sama kami. Dia hanya mengatakan saya masih mau ngumpulin harta dulu Ustaz. Itu laki-laki Ustaz? Laki-laki. Sampai nanti saya sudah mapan benar. So, saya tanya, tolok ukur mapan itu apa dia? Nah itu dia. Ya saya punya rumah, ya saya punya mobil, ya saya punya tabungan yang cukup, baru kemudian saya menikah. Itu kira-kira di umur berapa? Dia bilang saya tidak tahu. Masya Allah. Contoh, itu monogami, apalagi kalau bicara poligami. Gitu kan. Jadi memang kalau tidak difahami dengan benar, ini jadi keruh semua. Monogami aja ditolak, apalagi poligami gitu. Betul. Ya, betul. Oke, jadi poin pertamanya adalah dia syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka nggak suka, ya sudah. Kita terima dulu. Kemudian baru kita mempelajarinya. Bagaimana caranya supaya tadi haji tetap saya laksanakan walaupun ramai. Kalau dia punya ilmu yang dikemas dengan keimanan, pasti dia mau lakukan. Dan subhanallah tidak ada orang yang pulang haji walaupun panas, padat. Ditanya mau haji lagi, kalau dia punya keimanan, tidak mungkin dia bilang enggak. Pasti, oh iya mau lagi haji. Karena ikhlas mengerjakannya Ustaz. Ya. Itu dia. Puasa misalnya. Orang awal kalau belum mengerjakan, beda. Tapi kalau dia sudah laluin Ramadan itu, seperti biasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan pada saat Ramadan sudah mau berakhir, kalau dia dengan keimanan, sayang ya. Wah sedih banget. Misal contoh. Dan ternyata gembira sekali dia pada saat buka puasa. Oh enak ya gitu ya. Itu juga dengan zakat. Mungkin dia karena belum memahami saja, tapi pada saat dia sudah merasakan, oh ternyata efek daripada zakat dan sedekah itu adalah datang lagi tambahan rezekinya, beda. Sampai ada orang yang mengatakan ke saya, Ustaz saya sudah ketagihan dengan sedekah ini dan zakat. Sampai ketagihan Ustaz? Ya, bahasa itu sampai ke saya ketagihan Ustaz. Karena dengan saya bersedekah dan saya zakat ini benar-benar Allah bukain pintu rezeki yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka sebelumnya. Jadi candu ya Ustaz ya? Ibadah itu ya? Insya Allah. Karena dia sudah rutin kan. Dengan kebiasaan dia itu. Dia sudah membiasakan dan memang dia awalnya itu menerima dulu. Nanti kemudian dia pelajari lalu dia aplikasikan. Masya Allah. Nah sama dengan hal pernikahan. Apakah dia monogami dulu dengan satu pasangan, satu istri, atau dia memang poligami dengan beberapa istri. Jadi memang ini butuh dipelajari. Syariat Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Artinya tidak layak bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Kalau Allah dan Rasul sudah menentukan sebuah keputusan, mereka masih punya pilihan lain. Ini ayat ini menggambarkan tentang kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim. Apapun ayat yang turun, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan patuh. Kami dengar dan patuh. Dan akhirnya orang yang seperti ini dengan wahyu Allah SWT memang Allah berkahi. Mereka jadi mudah sekali untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Karena yang pertama adalah bukan defense-nya, tapi dia penerimanya dulu. Terima dulu. Dia bukan langsung menolak dulu. Gitu kan. Karena syariat Allah SWT datang bukan untuk menyerang, tapi untuk maslahat. Bukan menyusahkan. Kata Nabi SAW, ad-dinul yusur, agama ini mudah. Gitu. Nah, tapi memang harus dipelajari dengan benar. Masya Allah, berarti harus kita terima dulu tuh Ram. Terima dulu. Buat anak pribadi, anak terima Ustaz. Anak terima, cuman memang belum mampu Ustaz. Terus kalau balik ke... Kan kita masih baru awal bahasan. Antum sudah gak mampu langsung. Nah, kenapa? Iya Ustaz, kalau balik ke ayat yang tadi Antum sebutin sebelumnya Ustaz, itu menikah itu kan 2, 3, 4, kalau tidak mampu itu 1. Itu menandakan bahwa memang harusnya 2 awalnya Ustaz. Ya itu khilaf di antara ulama. Itu pondasi yang kedua. Ya, poin yang keduanya yaitu khilaf antara ulama hukum poligami. Apakah dia wajib bagi setiap laki-laki atau cuma sunnah. Nah, kalau Syekh bin Baz rahimahullah dan beberapa ulama-ulama yang lain itu mengatakan asal pernikahan adalah poligami. Asal pernikahan poligami. Karena Allah sudah mengatakan 2, 3 dan 4. Allah bukan mulai dengan 1.
Kalau takut satu, kalau khawatir tidak adil, barulah satu, gitu kan. Ada kalau ilmumu belum cukup, ya maka satu, gitu. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, dia cuma sunnah saja. Artinya di saat orang merasa dirinya punya kemampuan fisik, punya kemampuan finansial, dia mampu melangkah, oke. Kenapa tidak? Nah gitu. Jadi ini khilaf ulama tentang masalah hukumnya sunnah atau wajib. Tapi tidak ada satupun di antara mereka mengatakan ini mubah. Ya. Artinya ini memang sunnah atau wajib. Ya. Sunnah atau wajib. Ya, gitu. Jadi memang dia adalah berarti ada penekanan. Ada penekanan. Memang dia bagian daripada hal yang dianjurkan. Gitu kan. Karena Nabi SAW juga mengatakan memang nikahilah wanita yang subur, penyayang, penuh cinta dan kasih sayang. Karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Nah orang kalau poligami otomatis dia banyak keturunan. Secara hitung-hitungan akal manusia. Kalau satu istri misalnya 2 anak. Kalau dia menikah 2 berarti ya. Kalau ada anak lagi 2 berarti 4 kan begitu. Kalau dia punya 4 berarti bisa 8 anak muslim. Dan begitu banyaknya populasi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Itu contoh. Saat bicara kemampuan yang antum bilang tadi, kemampuan seperti apa saat yang bisa kita bilang dia mampu poligami nih? Gimana saat kemampuannya? Itu juga masih khilaf di antara ulama tentang masalah kemampuan monogami atau poligami. Gitu kan? Berangkat daripada hadis Nabi SAW. Ya ma'syar syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Artinya ini hadis masih ada sambungannya, saya terjemahkan dulu. Kata Nabi SAW, hai sekalian anak muda, siapa yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, falyatazawwaj, dia harusnya menikah. Karena itu akan sangat menjaga pandangan mata dia supaya tidak terjerumus pada yang haram, dan juga kesucian kemaluannya, tidak zina. Lalu Nabi bilang, "Waman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Dan siapa yang belum mampu, maka dia puasa. Karena itu akan jadi tameng buat dia. Coba pahami poin demi poin dari hadis ini ya. Hai anak muda, siapa yang punya kemampuan, menikahlah. Di poin ini. Yang pertama. Nanti kita bahas tentang masalah kemampuannya. Karena tujuannya, dia akan lebih menjaga 2 anggota tubuh yang paling berbahaya dan vital bagi manusia. Pandangan mata kepada yang haram. Dan kemaluan pada yang haram. Dan tujuannya supaya menikah itu tujuannya supaya menyelamatkan tadi pandangan yang haram dan kemaluan juga pada yang haram gitu kan. Lalu potongan selanjutnya, siapa yang belum mampu artinya masih dalam tahap belajar. Di sini kata mampu di sini bukan berarti dia saya nggak mampu selesai, dia close, dia tutup dirinya. Bukan itu yang dimaksud. Siapa yang belum mampu, maksudnya masih dalam tahap belajar untuk ke sana, maka dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi tameng. Tameng apa? Kalau orang puasa, dia akan redah syahwatnya. Karena konsumsian makanan, minuman akan berkurang, syahwat juga akan turun, gitu kan. Nah, jadi pandangan mata dan kemaluan lebih terjaga. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis yang jadi tolok ukur nih. Tolok ukur. Oke, sekarang kita bahas nih. Kemampuan apa sih yang dimaksud? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kemampuan di sini adalah masuk fisik dan finansial. Fisik, Ustaz? Ya. Seperti apa fisiknya maksudnya, Ustaz? Kemampuan fisik. Sekarang kalau orang cacat. Oke. Itu ya berarti ya. Dia nggak mampu. Poinnya. Dia nggak mampu. Berarti sempurna badannya semua ya, Ustaz? Ya artinya dan mungkin tidak bisa kita katakan sempurna karena mungkin ada orang cacat cuma kaki saja. Oke. Tapi di saat orang cacat di kemaluan, tidak memungkinkan dia untuk hubungan biologis, maka ini cacat namanya kan gitu, nggak mungkin. Sampai fatwa ulama membolehkan seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya dan tidak kena hadis. Wanita manapun yang meminta cerai kepada suami tanpa udzur syar'i, haram baginya bau surga. Tidak masuk dalam hadis ini wanita tersebut kalau tidak terpenuhi biologisnya. Gitu kan. Memang dia tidak digauli karena wanita dinikahi untuk digauli gitu kan. Sehingga tertumpahlah sperma ke rahim dia, ketemu sama satu orang dari populasi manusia berlanjut gitu kan. Kalau enggak berlanjut populasi manusia. Jadi ini poin harus difahami baik-baik gitu.
Nah, jadi kemampuannya adalah fisiknya dan juga finansialnya. Artinya cukup untuk dia menafkahi, ya, memenuhi kebutuhan dasar dia. Di sini finansial bukan kaya ya. Itu relatif ya, Ustaz? Iya, bukan kaya. Tapi dia udah mampu untuk memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan antum apa sih? 1 kali makan 1 piring. Anggaplah antum makan, kalau kita kayak di Indonesia kan makan sehari 3 kali. Sarap, makan pagi, makan siang, makan malam. Anggap sepiring. Nah, contoh 1 hari misalnya antum akumulasi mungkin saya keluarkan 50.000 misalnya. Contoh ini. Atau 100.000 rupiah. Udah, itu berarti tolok ukur kemampuan antum nih. Sudah ada tuh. 1 bulan berarti kalau 100.000 kan berarti 3 juta 1 bulan. Oh, berarti sudah ada nih. Nah, kalau saya tambah dengan menikah misalnya, berarti saya butuh nih ya tambahan. Mungkin tambah 50%-nya misalnya. Ya kan? 100 jadi 150.000 misalnya. Karena tidak harus dikali 2. Biasanya kan justru keromantisan kan kalau makan sepiring berdua atau mungkin gitu ya. Ini kan kita bicara masalah kemampuan yang sudah mencukupi aja. Kita tidak bicara kaya rayanya gitu. Berarti dasar banget ya, Ustaz? Hanya untuk buat makan aja kan? Iya, kan memang cukup. Kan itu kan yang kan makanan, minuman, pakaian itu yang dasar. Berarti mudah banget harusnya ya? Ya. Harusnya mudah banget. Harusnya seperti itu. Jadi ini pendapat pertama tentang masalah kemampuan finansial. Fisik dulu, kemudian baru finansial. Gitu. Nah, saya bilang tadi finansial itu relatif. Ya. Ini finansial ini betul-betul relatif sekali. Jadi ada sahabat yang menikahi wanita yang tadinya menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW kan. Yang dia datang ke masjid, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada anda, kalau anda mau menikahi saya silahkan. Tapi Nabi SAW setelah melihat wanita itu tidak ada hajat, lalu beliau menawarkan kepada para sahabat, ada nggak yang mau nikahi wanita ini? Ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertama yang Nabi tanya pada saat itu, kamu punya apa yang bisa kamu jadikan sebagai mahar? Maka dia mengatakan, coba cari, pulang ke rumah kamu ambil. Dia pulang, dia balik lagi, tidak ada ya Rasulullah, saya nggak punya. Kata Nabi SAW, iltamis walau khatama min hadid. Pulangnya cari walaupun cuma cincin dari besi, bukan perak ya. Artinya kalau ada besi, lengkukin aja gitu, ya, jadi cincin. Dia pulang bagi lagi, nggak ada ya Rasulullah. Ya Allah, nggak ketemu. Nggak ada. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau punya? Apa kau punya hafalan dari ayat-ayat Al-Quran? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan itu mahar. Masya Allah, mudah banget. Mudah banget. Nah di sini kita lihat tolok ukurnya kan relatif sekali kan. Iya benar. Nabi SAW tidak melarang orang ini menikah karena nggak punya pekerjaan. Ya. Karena secara fisik nampak orang ini oke. Sekarang tinggal apa nih yang bisa dia lakukan untuk memberikan makanan. Ternyata dia tidak punya apa-apa. Tapi dia siap ini. Artinya kalau saya siap menjadi seorang suami, saya harus siapkan membiayai suami. Saya semampu kita dan semampu sang suami dan juga hari itu saja. Nah ini perlu digarisbawahi ini. Hari itu saja kemampuan kita untuk kewajiban kita untuk menafkahi istri hari ini saja. Wajibnya? Ya, per hari. Besok kalau kita meninggal, kan gugur. Kan? Kalau ada seorang suami yang memberikan gaji dia sebulan kepada istrinya, itu keutamaan yang luar biasa itu. Masya Allah. Ya, karena dia udah memberikan 1 bulan ke depan. Sekarang kalau pas dia sudah berikan di awal bulan, pertengahan bulan suaminya meninggal, dia udah punya bonus pahala nafkah 2 minggu ke depan gitu kan. Nah, itu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan enggak ada hubungannya dengan finansial. Oh gitu. Ya, enggak ada hubungannya sama finansial. Dia murni fisik. Murni fisik saja. Al-ba'a dalam hadis tadi kemampuan itu adalah kemampuan biologis. Selama dia siap menumpahkan spermanya, interaksi biologis sama istrinya. Dan akhirnya dia berstatus suami yang punya kewajiban melindungi istrinya, memberikan makan dan minum juga pakaian semampunya, tempat tinggal semampunya. Mulai dia akad nikah, mulai hari itu dia punya kewajiban. Dia mulailah bekerja pada hari itu. Walaupun dia baru mulai dari nol pada saat itu, dia baru mulai cari kerja, dia mulai baru ini dan itu. Intinya muncul tanggung jawab dia. Ya, saya siap nih.
Karena saya sudah menumpahkan sperma saya, ada tempat pelampiasan biologis gitu kan. Bagi wanita juga sama. Ba'a maksudnya kemampuannya. Kemampuannya di sini, kata pendapat yang kedua ini, itu adalah dia sudah mampu untuk melayani biologi suaminya. Dia udah siap untuk ditidurin, tanda kutip, sama laki-laki. Di situ, dan itu umumnya pasti bisa, ya. Di saat kita bicara normal, karena 90% sekian manusia itu normal pasti. Yang tidak normal nih pasti lebih sedikit, seperti orang cacat fisik misalnya, atau semuanya gitu. Jadi poin ini perlu difahami baik-baik. Dia si laki-laki mampu biologi, si perempuan juga mampu biologi. Cukup itu aja berarti ya, Ustaz? Iya. Karena memang kalau tolok ukurnya di pendapat pertama tadi finansial juga, walaupun semampunya. Ada orang yang sangat susah gitu kan. Apakah memang dia tidak bisa sama sekali menikah? Nggak mungkin. Sampai kapan dia tidak menikah gitu kan? Nah itu poin. Baik. Dan tujuan utama ini yang harus jadi bahasan nih. Supaya setiap generasi muda muslim selamat dari perbuatan haram gitu kan. Nah bagaimana itu dimudahkan? Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa ankihul ayam minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah segera orang-orang yang sendirian di antara kalian, kata Allah. Dari laki-laki dan perempuan, bujang dan gadis, nikahkan, kata Allah. Wa ankihul ayam minkum, nikahi. Dan juga orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka miskin, nanti setelah nikah Allah akan kayahkan mereka. Dijamin dibuka rezekinya. Ya, dan Nabi SAW sudah mengatakan 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Salah satunya adalah orang yang menikah karena takut terlibat dalam zina. Masya Allah. Ya. Jadi pendapat di sini antara mampu dan tidak mampu. Tetapi kemampuan pun di pendapat pertama tentang fisik dan finansialnya pun bukan kaya raya. Ini perlu digarisbawahi. Dan hubungannya sama prestasi kuliah. Kita bicara masalah formalitas. Kayak kita sekarang kan harus ada ijazah, S1, S2, S3. Nah gitu. Itu kan formalitas. Harus punya rumah dulu. Harus punya rumah dulu gitu. Artinya orang bisa saja kan jadi pintar tanpa kuliah kan gitu. Materi kuliah pun bisa dipelajari walaupun tidak di kelas misalnya contoh kan, apalagi di masa kita sekarang dengan media yang luar biasa perkembangannya, contoh gitu. Nah ini harus kita pahami nih masalah kemampuannya di situ. Kalau nggak mampu puasa gitu Ram. Besok ya Anda kalau ketemu di kantor Anda sering puasa deh kayaknya. Itu kan satu beda. Antum ngomong-ngomong udah izin belum sama istri pertama mau poligami? Ini belajar dulu kita. Tapi perlu izin gak sih Sat untuk ke istri pertama untuk melaksanakan poligami? Nah, itu poin selanjutnya. Jadi memang di poin ini tidak ada syarat untuk izin sama istri gitu. Tidak ada syarat. Cuma begini. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan nanya gitu kan di pengajian, Ustaz, kan poligami itu Allah syaratkan buat laki-laki. Jadi dia faham itu hanya untuk laki-laki kan. Berarti saya nikah saja, istri izinkan atau tidak gitu. Maka saya jawab bukan di letter-let pertanyaan itu. Cuman saya mengatakan, antum mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh kok bisa Ustaz? Iya. Jangka pendek sederhana. Seperti banyak laki-laki lakukan. Sekarang ini secara fitrah, secara alami, Allah Subhanahu Wa Taala karena mensyaratkan itu, Allah juga buat setiap laki-laki pasti punya keinginan. Bahkan mungkin kalau orang itu sudah sakit di atas ranjang pun, antum aja bicara poligami semangat dia. Kan gitu. Langsung bangun, langsung seger. Itu sebenarnya alam itu. Itu bukan dibuat-buat. Karena memang Allah buat fitrahnya kan laki-laki disuruh itu sama Allah. Naluri alami. Ya, seperti orang laki-laki disuruh syarat jihad. Makanya Allah kasih mereka fisik lebih kuat. Gitu kan. Jadi seperti itulah. Kalau bayangkan kalau laki-laki fisiknya lemah, lembek, dia harus sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Dia masih butuh sunblock, butuh hand body, kan nggak mungkin. Nah, Allah SWT berikan mereka kemampuan di situ. Nah, dan perintah ini itu diikutin dengan harusnya ada dorongan, karena itu kemauan itu ada. Makanya mereka selalu ada kemauan. Cuman harus terkontrol dengan syariat. Makanya kalau orang cuma berbekalkan itu saja, udah saya menikah saja.
Sekarang istri pertama nggak perlu tahu, nggak perlu izin. Itu benar nggak perlu izin. Tapi sekarang jangka pendek nih, karena dia suka perempuan, daripada zina dia nikah. Tapi dia sembunyikan. Udah. Nah ini akan jadi bom waktu. Itu. Pas ketahuan nanti, maka keadaannya kalau bukan dia pilih salah satunya, karena yang pertama biasanya nggak bisa terima, gitu kan? Merasa dihianati, kenapa nikah diam-diam, walaupun nikah. Terlebih lagi kalau memang si istri pertama ini nggak punya ilmu agama, dia nggak pernah ajarin pada istrinya nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah tersentuh secara keimanan, masalah akhirat, masalah pentingnya syariat Allah untuk dipatuhi dan segala macam. Ini jadi gesekan nih. Biasanya dia harus pilih salah satunya, dan umumnya orang pilih istri pertama. Itu dia. Sekarang istri kedua dosanya apa? Dia dinikahi baik-baik. Sekarang dia harus ditinggalkan. Kalau baru 2 minggu nikah terus ketahuan, abisnya ribut, terus diceraikan. Orang jadi janda dalam 2 minggu, kan tidak mungkin. Dan itu mungkin berangkat dari Ustaz ya. Maksudnya fenomena mungkin yang ada juga, orang itu menikah lagi karena mungkin berantem lagi, konflik gitu sama istri pertama gitu Ustaz. Dan itu bukan, maksudnya bukan tolak ukur buat poligami lagi Ustaz ya. Itu kasuistik pasti. Kalau itu kasuistik, itu tidak mungkin semua rumah tangga begitu kan, tidak semua rumah tangga berantakan. Ada orang memang dari awal menikah romantis aja terus, kayak Imran gitu. Masya Allah. Dari awal nikah sayang-sayangan, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Rezeki lahiran kan tidak. Jadi tidak ada, tidak jadi tolak ukur tuh. Dia itu ribut konflik sama istri kemudian dia nikah lagi. Umumnya orang kalau konflik nggak cocok, dia cerai, dia nikah yang sama yang lain gitu kan. Jarang orang itu konflik kemudian dia mau nikah lagi di saat lagi ada masalah gitu. Ini kasuistik. Kalaupun ada kasuistik, maksudnya sedikit gitu loh persentasenya gitu. Jadi kita kembali ke yang tadi dulu ya. Sampai di mana tadi? Sampai di jurus supaya kita nggak nyumpetin istri kedua. Ya, jadi ini kondisinya nih. Kalau dia menikah diam-diam. Diam-diam. Ini jangka pendek. Kalau ketahuan, maka salah satunya akan dipilih. Biasanya orang pilih istri pertama kan gitu. Nah, istri kedua tertolimi nih. Baru 2 minggu nikah, 3 minggu nikah terpaksa cerai. Jadi masalah nih. Iya. Kan ini ganjil. Orang akan nilai, kok poligami begitu ya? Jadi buruk. Nah ini jadi masalah nih. Orang, yang orang nilai bukan si pelakunya, syariatnya. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dia nilai, memang orang ini yang belum mampu nih. Nah itu poligami kan baik aja. Nah itu masih positif. Masalahnya tidak begitu. Jarang orang bukan gitu. Poligami. Pasti gitu. Poligami yang disalahin. Jarang orang. Padahal sebenarnya banyak praktisi poligami sukses. Contohnya antum Ustaz. Allahumma amin. Ya. Di poin itu juga perlu digarisbawahi ya. Ada banyak ikhwah yang dia belum paham tadi poin pertama yang saya bahasakan. Poligami adalah ibadah. Pertanyaan sederhana, apakah ibadah harus dipamer? Itu dia. Nah, banyak orang gini, punya 2 istri. Kamu istri berapa? Saya 2. Lebih baik. Misal dia bercanda sama temannya di kantor nih. Kamu istri berapa? 1. Oh, saya 2. Terus yang satu bilang saya belum. Nggak, kira-kira bedanya apa antara dia dengan orang yang sholat malam? Kamu sholat malam nggak? Saya sholat malam. Iya, saat ketemu poinnya. Nah, jadi kadang-kadang orang lupa itu kalau ini adalah ibadah. Ini ibadah ya Ustaz. Kalau dia selalu jadikan bahan banggaan aja, sama dengan orang riya. Kan sayang gitu, pahalanya hilang kan. Jadi orang yang betul-betul paham dengan ilmu itu dia nggak akan benar berbangga-bangga. Nah istri saya sudah 2 nih, 3 nih, 4. Dia diam aja. Tapi kalau ada orang nanya istrinya berapa, anaknya berapa, orang nanya. Sama dengan orang nanya kita lagi mau ke masjid, mau kemana Pak? Masa kita diam? Iya, saya mau ke masjid. Gak usah bilang riya, karena kalau kita nggak jawab juga orang jadi tanda tanya kan. Iya benar. Iya. Kalau misalnya orang nanya kita nggak jawab nih, terus tiba-tiba dia kebetulan tetangga, kita jalan dengan istri pertama, terus habis itu jalan sama istri kedua. Itu siapa tuh? Kan dia curiga. Ya kan? Jadi nanti jadi pertanyaan lagi. Kita kembali ke poin tadi. Intinya kalau dia ketahuan nanti dia akan pilih salah satunya. Atau dia bertahan dengan kedua-duanya tapi ada tanda kutip. Di sini ada kondisi terhina. Karena biasanya istri pertama ini
lisannya nggak terkontrol, gitu kan? Karena memang dia merasa dihianati, dia merasa begini. Sebenarnya tujuannya sih supaya lepas aja yang itu. Nah iya. Biasanya gitu, karena dia tidak mau ada saingannya. Nyaman. Dibikin gak nyaman. Kayak tadi Rama bilang itu madu dibawa ke rumah. Piring pecah. Di sini karena dia tadi itu, gitu kan? Dia kalau bertahan terus, bertahan rumah tangga itu. Cuman capek kan? Iya. Pegel banget ngadepinnya tuh. Oke. Sekarang poligami yang kedua adalah jangka panjang. Nah, gimana stepnya nih? Nah, ini yang penting untuk dibahas. Ambil kunci ya, ambil kunci. Jadi salah ambil dia. Ini kunci penting soalnya. Kok jadi ambil kunci sih?